Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Mahdiar, saya kelas C11 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 112111294. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Ma'rifatul Rasul, yaitu memperbincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Mengenal Rasul. Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Hadis Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 163 dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi sekaligus rasul pertama yang diutus oleh Allah. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu sama-sama manusia, pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Bedanya adalah Nabi merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah sebagai panduan hidup untuk dirinya sendiri atau untuk umat Allah. Nabi juga merupakan pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang ia terima. Bisa diungkapkan, Rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum pasti Rasul. Ciri-ciri Rasulullah memiliki sifat-sifat asasiyah, terdiri dari sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Memiliki mujizat, salah satu contohnya adalah mujizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan. Berita kedatangannya, maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Yang kedua, berita kenabian. Setiap Rasul senantiasa membawa perintah Allah untuk mengajak umatnya ke jalan yang lebih baik. Perihal kerasulan mereka pun Allah beritahukan adanya hasil dari dakwah yang dilakukan. Dapat kita lihat hasil dakwah Rasulullah yang dari segi kualitas mereka memiliki keimanan yang sangat kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kemudian dari segi kuantitas, jumlah mereka demikian banyaknya tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab, bahkan melewati Jazirah Arab. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah, mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman dan muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Seorang rasul adalah sosok manusia yang dipilih Allah dan untuk menjadi teladan hidup, role model bagi manusia. Hadirnya rasul tidak saja membawa manusia kepada fitrah sejolinya agar tidak salah arah, juga menjadi bukti nyata bahwa setiap manusia pasti bisa mengulangi apapun yang pernah dicapai oleh rasul sebagai sesama manusia. Demikianlah rahasia mendasar mengapa Rasul dipilih dari kalangan manusia, agar setiap manusia dapat meneladaninya dalam berbagai perspektifnya. Keberadaan Rasul kemudian menjadi penting agar manusia dapat mengenal secara benar akan siapa Tuhan yang layak disembah, wujud Al-Khaliq. Bagaimana cara menyembahnya? Ibadah Al-Khaliq. Yang pertama, insan fitrah. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Ia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang utus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam kepada setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan, apakah aku ini Rob kalian? Maka semuanya membenarkannya dan menjadi saksi. Karena itulah peradaban apapun yang berlaku pada manusia, mau purba ataupun modern, ada yang tidak dapat dihilangkan dari diri manusia.
Manfaat iman kepada Rasul. Makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, dan memiliki teladan dalam hidupnya. Keberadaan Sang Pencipta. Kewujudan Pencipta merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, daun, dan sebagainya. Maka dijawab Allah lah yang menciptakannya. Menunjukkan bahwa Allah sebagai Rabb diakui. Manusia secara umum mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dari akibat dan pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Yakni pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah sebagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. Hidup yang teratur. Fitrah manusia jugalah yang telah menjadikan manusia mengharapkan kehidupan yang teratur, membenci kesemrawutan. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik bagi manusia yang diciptakannya karena sesuai dengan fitrah manusia. Allah sebagai pencipta tahu mengenai penciptaannya secara pasti sehingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Tanpa petunjuk berarti hidup manusia menjadi tidak teratur dan tanpa arah tujuan. Ia mengikuti hawa nafsunya saja yang tidak jelas kemana perginya. Mereka akan tersesat di jalan yang tidak benar. Mengikuti panduan Allah menjadi hidup teratur, manakala tidak mengikuti Allah berarti mengikuti hawa nafsu dan menjadi sesat atau tidak teratur hidupnya. Para Rasul tidak sekedar menjelaskan pedoman hidup secara teoritis saja, tetapi mereka menerapkan secara langsung dalam kehidupan mereka. Mereka adalah contoh hidup dari pelaksanaan pedoman hidup itu. Kita disuruh mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik. Dikatakan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan karena akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Pengertian tarif Rasul. Menurut bahasa Arab, Rasul adalah seseorang yang berasal dari kata irsal yang jenis kelamin laki-laki, yang artinya adalah memberikan atau mendapatkan wahyu dari Allah untuk memberikan arahan atau membimbing. Jadi Rasul memiliki kewajiban, yaitu ia yang merupakan nabi untuk menyebarluaskan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Rasul adalah seorang yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyunya. Tanda-tanda kerasulan. Berbagai tanda kenabian Nabi Muhammad SAW telah diketahui sejak masa mudanya dengan karakter dan ciri fisik yang bahkan diketahui oleh seorang rohib Yahudi. Sifatnya yang menentang kesyirikan, akhlak baik, hingga ciri di bahu disebut menjadi tanda awal kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berita hingga kisah orang-orang sebelum Nabi lahir, bahkan setelah Nabi wafat. Kitab ini juga menjadi hukum yang hingga sekarang masih menjadi pedoman bagi umat manusia. 4 sifat Rasul, yaitu 1. As-Siddiq, yaitu Rasul selalu benar. 2. Al-Amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. 3. At-Tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. 4. Al-Fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu, hendaklah kita mempelajari sifat Rasul. Pengertian mukjizat.
Mujizat adalah keadaan dan kejadian yang menyalahi kebiasaan. Menurut pandangan Syekh Thohir, pengertian mujizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Berdasarkan pengertian mujizat yang sudah dipaparkan, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa mujizat tidak mungkin datang begitu saja. Perbedaan mujizat dan sihir. Syekh Thohir menuturkan bahwa sihir dapat dipelajari lebih dulu sehingga mampu disaingi, bahkan dilawan. Sihir berasal dari amarah yang penuh keburukan. Sifatnya selalu menghadirkan kerusakan. Hal ini yang membuat sihir sebetulnya sangat berlainan dengan mujizat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.